Sudah kelihatan di layar monitor? Terlihat, Pak. Sedikit mengulang dulu ya, mengenai pembebanan. Kalau file ini sudah disampaikan ya? Filenya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, jadi Bapak ingin menyampaikan yang ini. Ininya kan belum ya? Iya, Pak, belum. Nah, jadi hari ini, untuk materi hari ini, Bapak memberikan tugas ini ya, jadi sampai kepada poin 16 ini gitu kan ya, 16, jadi distribusi beban konstruksi untuk yang sebelum pengecoran dan saat pengecoran. Kemudian untuk memulai datanya itu dari waktu siklus 9 hari sampai waktu siklus 15 hari. Tetapi yang ini nanti akan lebih banyak digunakan ya waktu siklusnya, baik di pembongkaran maupun di waktu siklusnya. Ini data-data ini berdasarkan distribusi pembebanannya. Jadi oleh karena itu, jadi harus dibuatkan tabelnya sebanyak 6 buah tabel dari waktu siklus 9 hari sampai ke waktu siklus 15 hari gitu kan ya. Dan nanti akan dilihat di proses distribusi bebannya untuk sebelum pengecoran gitu kan ya. Nah itu dengan waktu siklus seperti ini juga gitu kan ya. Tapi nanti dilihatnya berdasarkan umur beton pada lantai yang telah dicor gitu kan ya, yang telah dicor pada lantai sebelum paling atas ya, sebelum paling atas. Nanti ada gambarnya ya. Nah, jadi sekali lagi tugas ini dibebankan untuk masing-masing, jadi bukan tugas kelompok, jadi perorangan ya. Kalau denahnya ada nggak? Halo? Denah yang mana ya, Pak? Nggak, punya data denah nggak? Denah. Belum, Pak. Yang sudah punya data denah siapa aja?
Yang sudah punya data Dena siapa aja? Halo, yang sudah punya data Dena siapa aja? Belum punya, Pak. Belum punya, Pak. Mbak Putri ada, Mbak Putri? Kalau saya juga belum ada, Pak. Kan bekas tugas akhir kan bisa digunakan datanya. Kalau bekas tugas akhir mah mungkin kalau boleh digunakan, insya Allah menggunakan yang itu mungkin, Pak. Ya itu data tugas akhir aja. Baik, Pak. Mas Anang, ada nggak data tugas akhir? Halo, Mas Anang? Ya Pak, mohon izin Pak. Seingat saya ada Pak, tapi untuk pemodelannya pemodelan yang baru Pak, bukan data yang existing Pak. Jadi nggak punya data existingnya. Ya nggak ada Pak. Terus Mas Rafi punya data gambar existing? Kalau yang saya nggak memenuhi syarat, Pak. Yang saya bentangnya Yang bekas tugas akhir ada datanya nggak? ada, Pak, tapi bentangnya 5 meter. Ya kalau ada bisa digunakan gitu aja. Baik, Pak. Kalau ada gitu aja. Nah itu dari beberapa apa sih mahasiswa yang ada kan sudah sebagian sudah ada data gambarnya. Nah, tinggal di share aja mau mengambil lantai berapa gitu aja. Untuk bentangnya saya kira bentangnya antara 6 sampai 8 meter gitu aja. Jadi kenapa dipilih itu supaya kajian dari materi ini bisa sedikit ada gambarannya gitu aja. Ya, kalau bentang pendek ya percuma gitu aja dilakukan analisis waktu siklus ya. Nah kalau terlalu panjang nantinya di atas 8 meter gitu aja. Nah itu nanti waktu siklusnya akan lebih lama gitu aja. Nah jadi diharapkan dari denah-denah yang sudah ada itu dipilih aja. Jadi ambil aja satu bentang balok induk yang kira-kira bentangnya 6 sampai 8 meter. Kemudian mengenai dimensinya ya kurang lebih sekitar 40 kali 70 atau lebarnya kurang lebih sekitar 30. Ada yang lebih kecil lagi nggak apa-apa ya 30 atau 35 atau 40 lebarnya. Tinggi balok ya sekitar antara 70 sampai 75 gitu. 60 juga nggak apa-apa ya kalau memang bentangnya 6 meter gitu kan ya. Kemudian di sini dituliskan untuk balok gitu kan ya. Untuk balok. Nah, jika di dalam tugas ini mau mengambil rata-rata beban balok dan beban plat lantai, silakan aja gitu ya. Mau diambil baloknya saja silakan. Cuma nanti ada sedikit perbedaan. Kalau diambil rata-rata, nanti waktu siklusnya agak sedikit lebih cepat dibanding dengan pembebanan balok saja gitu ya. Nah itu perbedaannya seperti itu. Nah sehingga ini nantinya kaitannya dengan pembebanan. Di dalam pembebanan
kalau hanya balok saja nantinya akan lebih berat dibanding dengan beban rata-rata gitu kan ya. Itu silakan aja ya, pilihan ya. Kemudian mengenai pengembangan kekuatan beton, kita menggunakan beton normal saja tanpa ada bahan tambah. Nah, cuma di sini mohon ya disettingkan untuk analisis rumusnya. Jadi 70% kekuatannya itu pada umur 7 hari. Kemudian kekuatan beton 100%-nya di umur 28 hari. Sehingga nanti akan diperoleh konstantanya ya. Jadi konstanta A sekian, konstanta B sekian. Nah, jadi nanti masalah pengembangan betonnya sama seragam ya untuk seluruh mahasiswa. Kemudian mengenai mutu betonnya kita samakan saja, sepakat gitu aja. Jadi 30 MPa karena kita menggunakan persentase ya. Jadi mau mutu berapapun sama gitu aja. Tapi kalau menggunakan data berbeda MPa dan yang digunakannya itu MPa gitu aja. Nah itu hasilnya tentu saja akan berbeda gitu aja. Jadi 70% yang menggunakan mutu beton 30 MPa akan berbeda dengan yang menggunakan 35 MPa ya. Nah, supaya tidak bingung di dalam pemahaman ini, jadi kita mengacu kepada persentase dari pengembangan kekuatan betonnya, jadi bukan kepada mutunya. Nah, memang di lapangan data-data mengenai pengembangan kekuatan beton itu bukan kepada persentase ya, jadi kebanyakannya bukan kepada persentase, terutama untuk masalah pelaksanaan di metode konstruksi untuk proyek-proyek jembatan gitu hanya. Nah, tetapi di bangunan gedung pada umumnya menggunakan persentase ya, karena apa? Karena ini yang diajarkan Bapak ini masih menggunakan metode yang disederhanakan ya. Jadi acuannya lebih banyak kepada persentase dari pengembangan kekuatan beton, jadi bukan kepada mutunya ya. Nah mungkin kalau sewaktu-waktu Anda diminta untuk menggunakan mutu beton, dan memang di lapangan bukan persentasenya ya yang digunakan, tetapi mutu betonnya ya. Nah, misalkan kalau Anda punya data pengujian mutu beton di lapangan 7 hari atau 5 hari ya, 5 hari, 7 hari, kemudian 14 hari, 21 hari, dan 28 hari, itu kan bukan persentasenya ya, tetapi mutu-mutu beton yang diperoleh dari hasil pengujian ya. Nah ini sekali lagi mengenai perbedaan itu mohon dipahami dengan baik gitu. Untuk kajian analisis ini kita masih menggunakan persentase dari pengembangan kekuatan beton. Tetapi kalau di lapangan akan lebih banyak menggunakan mutu betonnya ya. Kalau persentase lebih banyak kepada data-data awal saja ya. Tapi kalau kita sudah menganalisis secara detail atau secara lengkap, maka yang digunakan atau diinputkan ke software itu adalah mutu betonnya, bukan persentase dari pengembangan kekuatan betonnya. Kira-kira bisa dipahami perbedaannya? Halo? Halo, bisa dipahami?
Dari saya sendiri bisa, Pak. Oke ya. Jadi itu perbedaannya ya. Tapi kalau proyek-proyek jembatan itu sudah otomatis ya. Jadi yang dibicarakan adalah mutu betonnya ya. Kemudian mungkin cara penyampaian pengembangan kekuatan betonnya. Karena kita tahu bahwa hasil dari perencanaan ini atau dari hasil dari perancangan ini kan akan digunakan oleh dua bidang apa sih? Dua bidang ilmu yang berbeda ya. Ada yang berkepentingan untuk bidang manajemen dan ada yang berkepentingan untuk bidang struktur gitu ya. Nah mungkin untuk yang berkaitan dengan bidang manajemen ya sebaiknya jangan menggunakan grafik gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan bidang manajemen, tapi sebaiknya menggunakan daftar saja ya. Jadi umur 1 hari berapa persen atau berapa mutu beton yang diperoleh sampai umur 28 hari ya. Jadi dibuat tabel itu akan mudah dipahami oleh orang-orang manajemen. Nah, ini kalau dilihat oleh orang struktur akan lebih mudah dipahami berdasarkan grafiknya gitu ya. Grafiknya. Itu hanya perbedaan cara pandang saja gitu ya. Di dalam penyajian tentang pengembangan kekuatan beton ya. Jadi sekali lagi betonnya dianggap beton normal gitu ya. Nah, kemudian untuk penerapan beban konstruksi ya pada setiap lantai yang ditinjau itu namanya saja yang ditampilkan. Jadi ini dalam rangka untuk lebih memahami prinsip-prinsip beban yang ditahan oleh lantai yang ditinjau gitu aja. Nah baru nanti di poin berikutnya dituliskan lagi besaran beban-bebannya berdasarkan pembebanan yang ada di poin 2-nya ya. Nah kemudian dibuatkan tabel-tabel untuk distribusi pembebanannya untuk masing-masing waktu siklus. Nah, kira-kira seperti itu ya mengenai penjelasan tugas untuk mata kuliah ini. Ini tugas awal dulu ya. Nanti akan bersambung ke tugas berikutnya untuk menentukan waktu siklus pengecorannya dan waktu siklus pembongkarannya ya. Jadi masih ada lagi tugas-tugas sebagai tugas hariannya. Nah nanti untuk tugas besarnya belum Bapak sampaikan mengenai aturan-aturannya ya. Nanti setelah beberapa kali pertemuan lagi akan disampaikan untuk tugas besarnya. Yang penting nanti akan ada perbedaannya. Apakah nama rapi dengan nama Anang itu yang dibedakannya di bagian mana gitu. Yang jelas setiap mahasiswa tidak akan sama mengenai tugasnya ya. Nah, tugas besar diharapkan nantinya sampai kepada penjadwalannya ya. Nah, mungkin penjadwalannya juga kan belum disampaikan di pembelajaran ini ya. Mungkin akan disampaikan pada minggu-minggu yang setelah itu aja, setelah waktu siklus gitu ya. Waktu siklus pengecoran atau waktu siklus pembongkaran. Nah, di sana akan ada lagi pemahaman yang berkaitan dengan metode pelaksanaannya. Jadi dari hasil analisis itu kan harus diaplikasikan gitu ya.
Jangan sampai nanti beda di dalam menerjemahkannya, karena sering keliru gitu hanya di dalam menerjemahkan hasil analisis ini ke dalam pelaksanaannya. Nah, sehingga diharapkan harapan akhirnya ya, karena hasil pekerjaan itu harus dikomunikasikan dengan orang yang mengerjakannya ya. Jadi hasil waktu siklus, kemudian hasil dari pembongkaran, kemudian diaplikasikan di lapangan itu harus jelas gitu ya. Harus jelas. Nah, itu akan tercermin di penjadwalan gitu. Nah, kira-kira seperti itu mengenai penjelasan tugas ini dan tugas lanjutannya, sehingga nanti di dalam menerjemahkan materi ini itu atau mata kuliah ini hasil akhirnya bisa kebayang gitu ya, bisa kebayang sampai kepada pelaksanaannya di lapangan gitu ya. Nah, kita beralih ke apa namanya? Memang ini sedikit lagi mengulang ya ke penjelasan sebelumnya. Jadi seperti ini disampaikan di apa sih di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita butuh data beban ini, kemudian kita butuh pengembangan kekuatan betonnya sheet yang ini. Jadi ini persamaannya ya, untuk beton normal dengan settingan 70%-nya di umur 7 hari dan 100%-nya di umur 28 hari. Memang hasil dari analisis ini 100%-nya lebih sedikit ditanya. Kemudian untuk distribusi beban saat pengecoran, jadi yang ini gambarnya ya. Nah, mungkin yang belum disampaikan adalah distribusi sebelum pengecorannya. Jadi gambarnya seperti ini. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Nah, kalau pengisian tabel ini sudah bisa. Halo? Saya belum sih, Pak. Oke ya. Ini kalau belum kan kemarin sudah dimintakan untuk membuat tabel seperti ini. Jadi seperti tabel yang di begini dulu. Supaya tidak gini dulu ya. Supaya tidak bingung. Jadi kemarin diminta untuk membuat 3 sheet dulu ya. Yang pertama beban. Ini beban dari hasil perhitungan, nah ini diambil rata-rata ya. Beban balok sama beban lantai kiri kanan. Ini asumsi ya, berdasarkan dengan metode pelaksanaannya. Jadi sekali lagi, bahwa beban ini diasumsikan berdasarkan dengan metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaannya.
Ini kan judulnya beban rencana, beban desainnya. Kemudian beban hidup kita ambilkan dari standar Menem 240 kg dikalikan dengan faktor keamanan. Kemudian untuk beban konstruksi ya, beban konstruksi di sini ada 3, beban konstruksi saat pengecoran, beban konstruksi sebelum pengecoran, dan beban konstruksi untuk lantai di bawahnya ya. Nah kita lihat beban konstruksi saat pengecoran ini sama dengan yang di beban rencana, ya makanya tinggal di copy aja. Beban hidupnya pun di sini beda ya. Beban hidupnya ini Bapak ambilkan 100 ya. Tapi terserah Anda apakah mau diambil 240 atau yang 100 ya. Tapi umumnya di kita juga kalau saat pelaksanaan itu bebannya 100 ya per meter perseginya. Karena cukup logis kan ya. Dikalikan dengan faktor 1,6 jadi 160 kilo. Jadi yang mengerjakan itu hanya 2 orang. Jadi satu mengecor, satu lagi meratakan gitu ya. Ngecornya sudah lewat, maaf bukan meratakan, ngecor dengan yang memadatkan. Kemudian ngecornya sudah lewat, yang tinggal orang yang memadatkan, dan itu nanti akan bersamaan dengan orang yang meratakan ya. Jadi tidak akan banyak orang, lebih dari 2 gitu, kebanyakan 2 orang, bahkan lebih banyak lagi 1 orang, karena ngecor dengan memadatkan pasti akan berjauhan jaraknya gitu. Pokoknya diasumsikan 100 kg saja. Gitu. Kemudian ini berat tulangan, jadi dihitung aja. Kalau Anda sudah bisa ngitung pakai BBS, ya, pakai BBS saja untuk per meter persegi tulangan plat lantai gitu ya. Plus baloknya untuk per meter persegi berapa gitu ya. Ya silakan aja ya. Ini Bapak ambilkan dari pembebanan per meter perseginya ya. Kalau tulangan plat lantai ya kurang lebih sekitar 75 cm gitu. 75 kilo. Kalau beban ininya sekitar 250 kilo ya. Anda boleh mengambil yang 300 kilonya silakan gitu ya. Tapi harus dipertimbangkan dengan panjang bentang gitu ya. Dan fungsi bangunannya ya. Fungsi bangunannya. Kalau bangunan biasa ya bebannya juga akan standar gitu ya. Kemudian untuk bentang-bentang yang besar lagi tentu saja berat tulangan balok akan semakin berat gitu aja. Kemudian mengenai pemilihan diameter tulangan kan tergantung dari orang-orang perencana ya. Jadi ada yang senang menggunakan diameter kecil sehingga jumlahnya semakin banyak gitu ya. Ada juga yang senang menggunakan diameter besar supaya jumlahnya kecil gitu ya. Supaya kaitannya dengan pelaksanaan di mana adukan betonnya akan lebih mudah untuk bisa masuk gitu ya. Nah, cuma kalau Anda mendesain suatu bangunan gedung itu harus dipertimbangkan ya kemudahan untuk memperoleh diameter tulangan. Ya karena kadang-kadang gambar itu disesuaikan dengan daerahnya ini. Kemudahan di dalam memperoleh diameter tulangan. Nah kebanyakan di daerah-daerah tertentu diameter tulangan lebih dari 22 itu banyak yang susah gitu aja. Jadi secara umum bangunan gedung itu didesain kebanyakannya diameter 19 ya. 22 jarang dan 25 sangat jarang juga ya. Tetapi ada juga yang menggunakannya ya diameter 22 dan diameter 25 untuk
bentang-bentang standar ya sampai 8 meter itu. Ini silakan aja ya, mau diganti sama berat tulangannya apa-apa ya. Kemudian beban hidupnya sama ya, 100 kg per meter perseginya. Nah kemudian untuk beban di bawahnya ini tidak beda jauh dengan beban di lantai di atasnya. Jadi acuannya ke berat betonnya ya. Kemudian di sini ada beban logistik sampai 50 kg. Kemudian untuk beban hidup di lantai bawah ya atau paling bawah ini diambilkan 25 kg. Nah ini Bapak menggunakan standar Australia ya. Nah kalau Anda mau menggunakan standar Indonesia silakan aja. Misalkan diambil lagi 100 kg, silakan gitu kan. Silakan. Tetapi pertimbangannya bahwa di lantai bawah itu kan tidak ada orang yang bekerja gitu kan, kecuali pada saat pembongkaran ada. Jadi banyak orang, ya paling tidak ya 100 kg per meter perseginya ya. Nah di sini kalau ingin lebih teliti lagi, untuk pembongkaran angka ini diganti jadi angka 100 gitu, supaya menyesuaikan dengan kondisi lapangan gitu ya. Tapi dalam kajian ini Bapak hanya menyampaikan yang 25 kg saja ya. Jadi seolah-olah sama dengan sangat pengecoran gitu kan. Ini untuk pembebanannya. Tadi penguatan beton sudah, beban sudah, nah ini masuk ke masalah distribusi bebannya ya. Nah, ingat kita memulai pekerjaannya di waktu siklus 9 hari aja ya. Kalau mau ditinjau 8 hari ya silakan gitu kan. Tinjau 7 hari silakan gitu kan. Tapi dalam hal ini Bapak mulainya dalam 7 hari. Kemudian dibuatkan gambarnya. Nah ini prinsipnya mohon dipahami menggunakan 2 tingkat bagisting ya. Nanti kalau yang 3 tingkat ada lagi gitu kan. Yang 3 tingkat adalah yang ini. Ini 3 tingkat, 1, 2, 3 ya. Ada lagi ya. Nah, sementara kita tinjau yang 2 tingkat. Kemudian kita lihat lagi tinjauan untuk lantai I-1 dan lantai I-2 ya. Di sini ditinjau lantai I-1-nya kan sesuai waktu siklus 9 hari. Dan secara otomatis lantai di bawahnya 2 kali lipat dari waktu siklus, yaitu 18 hari. Nah, kita lihat untuk kolom berikutnya di sebelah kanan gambar, kita lihat ininya ya. Itunya. Kemudian kita isikan angka-angka ini. Jadi ini berdasarkan ini. Yang ini berdasarkan ini. Mungkin ini untuk supaya tidak lupa, bisa di screenshot ini. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya ya. Masih belum jelas Pak terkait angka 77, 88, 93, 97 itu dari mana ya Pak? Dapatnya? Ya itu kan yang akan disampaikan kan ya. Nah ini kita angka 77, 88 kita lihat di
umur beton ini berdasarkan waktu siklus 9 hari kan. Yang ini. Kita lihat FC-nya kalau 9 hari berapa dan modulus elastisitasnya FC-nya berapa. Nah, lihat di pengembangan beton. Di 9 hari ini kan 0,77 kan ya. Jadi kalau dikalikan 100% jadi 77 dan ini menjadi berapa? 88. Bisa kelihatan? Ini yang ini. Halo, bisa kelihatan? Halo? Ini lihat FC ini. Ya, Pak. Sebentar. Yang chat apa ya? Oh iya ya. Untuk denah-denah ya tinggal minta aja ke Mas Raffi atau Mbak Putri ya. Untuk denah ini yang ngechat. Halo, yang ini yang menanyakan 77 dan 88 sudah bisa dipahami? Halo? Belum, Pak, belum. Oke, kalau belum. Jadi dalam rancangan ini, dalam rancangan untuk meninjau waktu siklus kan ya, kita harus memperkirakan dulu distribusi bebannya ya, distribusi bebannya. Karena waktu siklus itu kita kan tidak tahu waktu siklusnya itu berapa ya, yang mencerminkan kekuatan struktur betonnya yang ditinjau gitu kan. Kita tidak tahu umur waktu siklusnya itu berapa gitu kan ya. Oleh karena itu kita bisa meninjau bisa meninjau durasinya waktu siklus itu dari 7 hari, kemudian 8 hari, 9 hari, sampai 15 hari. Kenapa tidak 16 hari? Karena sudah melewati umur 100%-nya untuk lantai di bawahnya ya. Nah, itu yang perlu dipahami dulu kan. Jadi 7 hari juga boleh ditinjau, 8 hari juga boleh. Tetapi dalam hal yang ini, Bapak mulai meninjaunya dari umur 9 hari gitu ya. Nah, ini ditunjukkan di bagian atas dari gambar ini gitu kan ya. Yaitu yang ini. 9 hari. Jadi ngecor artinya ngecor per lantai durasinya 9 hari gitu kan ya. Kemudian kita tinjau lantai di bawahnya. Berarti betonnya sudah berumur 9 hari kan yang ini. Kemudian kalau tinjau lagi umur beton yang di bawahnya itu ber 18 hari. Jadi interval waktu siklusnya sama dengan 9 hari. Ini bukan waktu siklus yang kuat, tetapi waktu siklus yang ditinjau. Nah, kita lihat yang 9 hari itu. Untuk pengembangan kekuatan betonnya, fiksi aksennya, dan EC-nya ya, modulus elastisitasnya. Umur 9 hari, FC-nya berapa? Itu 0,77.
dikalikan 100% sama dengan 77%. Dan modulus elastisitasnya yaitu 88. Jadi 0,88 dikalikan 100. Kemudian beralih ke yang umur 18 hari, dilakukan caranya sama ya, dilihat dari pengembangan kekuatan beton, yaitu yang ada di sini, di grafik ini atau di tabel perhitungannya yang ini. Nah, ini supaya tidak keliru, jadi ininya dihapus dulu saja. Nah, ini kita lihat ya. 9 hari, FC-nya 77 dan SC-nya 88. Kita lihat di sini. Umur 9 hari, ini bisa ini. Nah, ini umur 9 hari. Umur 9 hari adalah yang ini. 0,77 dan 0,88. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Pak, maaf untuk kolom yang kedua itu rumus gimana ya, Pak? Apa yang Kolom yang kedua, Pak, setelah F, Pak. kolom F, Pak, Iya, rumusnya kolom F, gimana? Pak. Hah? Yang kolom Kolom F F itu perhitungannya gimana? rumusnya gitu. Ini nilai EC-nya ini. Ini kalau ke mutu yang ini. Kalau ke persentase yang ini. Halo? Oh, berarti mutunya menggunakan mutu yang ada di kolom E apa? Bukan mutu yang SC30 itu ya, Pak? Iya. Jadi kita menggunakan yang tabel ini. Yang kolom ini. Jadi kita tidak menggunakan yang ini, tetapi kita menggunakan yang ini. Kalau analisis sebenarnya di lapangan, kita menggunakan yang ini. Tadi di awal sudah disampaikan kan ya, kita akan menggunakan yang ini dulu gitu. Ya, bisa dipahami, halo? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Nah, sekarang yang 18 hari yang ini, jadi kita menggunakan yang ini. Oke. Jadi kalau kita lihat yang ini, adalah yang ini ya, 93 dan 97 ya. Berarti yang ini kan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Halo? Bapak Iya, izin Pak. bertanya, Pak. Iya ya? Bapak mengenai untuk denah yang tadi kan, untuk tugas akhir saya tuh, bentangnya memang 8 meter, namun, ada balok anak di bentang tersebut ya, Pak, untuk, kepersyaratan dari tugas yang Bapak tadi, apakah, bisa digunakan atau tidak, Pak? Kalau mau dihitungkan balok anaknya, dihitungkan aja, dijadikan beban merata sepanjang bentang. Jangan dijadikan beban terpusat, nanti bingung lagi gitu. Oh, jadi tetap dalam bentang yang 8 meter, Pak, namun balok anaknya dijadikan beban saja, seperti itu, Pak? Iya, boleh ya. Berarti nanti ke pembebanannya ditambahkan perhitungan untuk, beban dari balok anaknya ya, Pak? Dijadikan beban merata aja di sini supaya tidak bingung. Nah, Baik, di Pak. sininya ya. Ya. Bisa kan disebar aja gitu sepanjang bentang. Baik, Pak.
ini kan baru perhitungan asumsi-asumsi kan ya. Ya, Mbak Iya, Putri Pak, siap. bisa Iya, ya? Ya oke. Halo, sampai di sini bisa dipahami? Halo, yang lainnya? Insya Allah bisa, Pak. Halo, ya? Sudah ya? Bisa, Pak. Iya ya. Nah, kalau sudah, kita mulai dengan distribusi beban konstruksinya ya. Jadi kita lihat kolom O sampai kolom Z gitu kan ya. Jadi kita lihat kolom O sampai kolom Z. Di kolom O atau OP ya, itu kan kolom mulai kan ya. Kolom mulai. Jadi ini adalah beban lantai yang paling atas. Beban yang paling atas. Kemudian kenapa ditempatkannya di lantai I-1 gitu kan ya. Tempatkannya di sini mulainya. Karena ini kan beton basah gitu kan ya. Beton basah. Belum bisa dijadikan portal gitu kan. Nah, sehingga beton basah makanya beban merata di sepanjang bentang gitu. Bukan beban merata. Beban acuannya per meter persegi, tetapi langsung menumpuk di beban lantai I-1. Nah, ini sebagai startnya untuk kita melakukan distribusi pembebanan yang ini. Oke, ini bisa dipahami? Halo? Udah, Pak. Nah, kemudian setelah itu berturut-turut ada berat sendiri, ada berat perancah, dan ada beban hidup di lantai I-1 ini, yang ini ya. Nah, ini supaya tidak bingung, kita lihat lagi pembebanan yang ini. Nah, berarti lantai di bawahnya yang ini kan. Ada beban berat mati sendiri, ada beban acuan perancangnya atau begistingnya, dan ada beban hidupnya ya. Ada beban hidupnya di lantai yang bawah. Jadi kita lihat beban hidupnya berarti 0,04 yang ini. Jadi lantai di bawahnya. Jadi untuk saat pengecoran tinjau aja bebannya yang ini. Kalau ini yang sebelum pengecorannya. Oke, jadi diaplikasikan di sini kan. Nah, kemudian di kolom WX, ini totalnya. Jadi ini jumlah dari O16, kemudian Q16, S16, dan O.
Kemudian yang bisa diterima lantai ini berapa sih? Total beban yang bisa diterima oleh lantai ini satu. Nah, kita lihat angka ini. Di sini ada besarnya beban, air operasi, dan ada besarnya modulus elastisitas dari beton pada lantai ini, misalnya, pada lantai ini satu. Jadi ini dan ini sama dengan ini. Nah, jadi kekakuan beton atau modulus elastisitas dari beton di dalam menahan beban baru mencapai 88% dari lantai I-1. Nah, sisanya sebesar 12% ini akan ditransfer ke lantai di bawahnya. Sehingga besarnya beban ini, kita lihat ininya, N ini dikalikan dengan W ini. Kan? Nah, ini lihat. Jadi yang ini dikalikan dengan ini sama dengan ini. Dan beban tambahannya selama operasi ya sama dengan lantai di atas ini. Kemudian dijumlah lagi sebesar ini. Nah, karena tidak ada lagi yang menahan di bawah sini, maka beban ini sama dengan beban ini. Karena sudah tidak ada lagi yang mendukung lantai tersebut ya. Nah, itu yang akan dianalisa untuk setiap perubahan waktu siklus. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Tadi yang belum kira-kira bisa dipahami? Halo? Jawab, Pak. Iya, ya. Nah, seperti Bapak sampaikan di awal-awal ya, ini kan kalau dianalisa kan belum tentu kuat. Oleh karena itu, dibuatkan lagi untuk waktu siklus yang berbeda, yaitu waktu siklus 10 hari. Ya, waktu siklus 10 hari. Nah, dari waktu siklus ini tentu saja akan oke ya, ada yang menanyakan. Angka 12. Angka 12 ini kan nilai modulus elastisitasnya kan belum mencapai 100%. Belum mencapai 100%, jadi harus dikurangi yang ini. Dikurangi 88, ya sama dengan yang ini. Halo, bisa dipahami? Halo?
Bisa Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ya. Oke ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Pak, itu kan di situ ada beberapa sheet ya Pak. Ada yang lampiran B1, B2, dan B3. Itu perbedaannya apa Pak maksudnya? yang mana, yang mana? Itu Bapak kan ada sheet B2, B1. Itu setiap balok maksudnya apa bagaimana? Bukan, ini yang satu lantai, dua lantai, tiga lantai. Ini yang belum ininya. Ini yang waktu pembongkarannya ini. Ini kan analisa pembongkarannya ini. Halo, bisa dipahami? Oh ya Pak. Jadi Ya, kita ya. hanya buat yang lampiran B2 aja ya Pak, seperti B2 aja berarti. B2 aja ya. Nah, Ya, ini yang 3 tingkatnya. Ini untuk pembongkarannya. Ini yang B1 yang kurang dari 1 tingkatnya. Ini juga yang kurang 1 tingkat. Nah, ini yang 3 tingkatnya. Oke, yang ini dulu aja. Oke ya. Nah, kita tuntaskan dulu aja ini ya sebelum istirahat. Kita belum tahu bahwa lantai ini dengan beban sebesar ini kuat atau tidak. Oleh karena itu kita ulangi lagi waktu siklusnya. Ini hanya untuk mempermudah aja ya. Kalau sudah terbiasa ini bisa dihilangkan. Nah, kita coba dengan waktu siklus yang 10 hari. Dengan waktu siklus 10 hari, maka lantai I-1 menjadi 10 dan lantai I-2 jadi 20 berdasarkan waktu siklus yang 10 hari ini kan ya. Nah, otomatis kekuatan beton dan modulus elastisitasnya juga berubah. Yang modulus elastisitas tadinya 88 menjadi 89. Sehingga transfer bebannya, bukan transfer bebannya, kelebihan bebannya yang tadinya 12 menjadi 11 ini kan ya. Dan ininya diisikan lagi sama seperti yang tadi. Dan ini diulang-ulang sampai waktu siklusnya yang direncanakan sampai 15 hari gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Halo? Jadi minimal mentok ke 100%. Gimana? Intinya kita cari siklus pengetorannya sampai nilai modulus elastisitasnya lebih dari 100%. Iya, karena ininya tabelnya ya. Ini 30 hari gitu ya. Di ininya 30 hari gitu. Harusnya kan sampai sini gitu aja. Baru 100. Ya, sebenarnya kalau lebih kan pengembangannya tidak ada gitu kan ya. Kecuali kekuatan betonnya akan mengembang, tapi itu butuh proses yang agak lama ya. Jadi bertahun-tahun setelah itu akan turun kembali gitu ya, sesuai dengan umur pakainya ya. Tapi dalam kajian ini makanya dibatasi jangan sampai waktu siklusnya lebih dari 15 hari karena nanti akan kesulitan menerjemahkan setelah umur 30 hari ya. Jadi umur 28 hari aja akan kesulitan itu hanya. Nah, karena di lapangan kalau proyeknya kekurangan biaya gitu kan ya, kadang-kadang ada penerapan waktu siklus yang 15 hari gitu kan ya. Jadi per 2 minggu gitu kan ya. Per 2 minggu itu ada yang menerjemahkan per 15 hari dan ada yang menerjemahkan per 14 hari gitu kan ya. Nah, jadi ya ini mohon dipahami dengan baik aja gitu ya.
memang akan melewati 100% ya, karena berdasarkan rumus tadi kalau diplot ke 30 hari sebesar ini. Tetapi di awal Bapak sudah mengingatkan kenapa sih waktu siklusnya tidak boleh lebih dari 15 hari? Ya karena faktor ini yang menjadi batasannya ya. Kira-kira seperti itu. Halo? Halo? Ya Pak, udah mengerti Pak. Iya ya. Oke, yang lainnya gimana? Iya Pak, insya Allah. Ya ya. Oke, kita istirahat dulu. Ya, Ya Pak. berapa menit? 40 atau 30 atau 40 aja? 40 aja kayaknya Pak. Ya oke, 40 menit ya. Sekarang udah lewat 6 menit, jadi 46 atau 45 menit nanti jam 13.45 kita masuk lagi ya. Jadi ini sekarang Bapak mumpung, sebentar lagi ada PKL ya. PKL nanti Bapak jam 14, jadi ya kurang lebih sampai setengah 2 lah gitu ya, atau jam 1.45 menit lah ya. Nanti Bapak akan menyampaikan materi ini, mudah-mudahan bisa selesai maksimal jam 13.45. Ya syukur-syukur bisa selesai sebelum jam itu ya. Tetapi kita istirahat. Maaf izin Bapak, kalau misalkan kita sambung sampai jam 1 terus langsung kelar, apa bisa Pak? Langsung gimana? Jadi kita nggak ada istirahat, lanjut kuliahnya sampai jam 1 terus langsung selesai gitu Pak. Ya, yang lain gimana, sepakat nggak? Dari saya sendiri mau sholat dulu aja Pak. Oh, Mungkin yang lain gimana? halo? Istirahat dulu aja, Pak. Ya oke, Mas itu. Aduh, siapa yang gemuk itu? Lupa lagi. Level Pak. Ya ya, istirahat dulu aja ya. Ya udah. Ya Pak, baik Pak. Ya ya, oke, istirahat ya. 40 menit aja lah. 1.4, sekarang udah 48. Oke, silakan istirahat dulu. Baik, Pak.